Halo sahabat ikan, ketemu lagi di Bodyfish Channel. Thank you udah ngeklik video ini, dan di video kali ini gue akan bahas janji gue yang kemarin, ikan pari versus UV filter, itu hoax atau fakta, dan apa yang sebenarnya kita bisa pakai untuk UV filter, ikan apa aja yang cocok, dan fungsinya apa aja kita bahas di video ini. Tapi sebelum itu, intro dulu. Oke sahabat ikan, jadi di tank ini salah satu tank sahabat gua. Jadi dia ini baru bikin tank baru dengan community tank yang ini, boleh kalian lihat deh settingannya. Pertama sih polos, cuman nanti ntar mau di-upgrade lagi dengan background 3D dan teman-temannya. Gue mau bahas di sini masalah filtrasi dan tank baru. Jadi tank baru ini biasa kalau kalian masih perhatiin, ini airnya tuh masih belum crystal clear, jadi masih sedikit berkabut. Cuman udah diisi sama penghuni-penghuninya. Jadi ini masih proses pematangan tank. Nih sahabat ikan bisa lihat sendiri, perenang atasnya ada, tengahnya ada, bawahnya juga udah semuanya ada. Cuman masih berkabut. Kenapa? Ayo kita bahas ke filter bawahnya. Nah, jadi di filter mekanisnya ini pertama air jatuh dia kena ke skim filter ini, baru kena ke kapas putih dan japmet. Kayaknya ini udah berfungsi untuk media biologis tempat rumah bakteri, karena mekanisnya pasti selesai di sini sama di sini. Jadi pertama kenanya di skimnya dulu supaya kotoran kasarnya kesaring di sini, turun ke kapas putih, baru ke japmet. Baru sisanya di fullin sama media biologis. Yuk kita ke media biologis ya. Media biologis ini bisa dibilang jantungnya dari akuarium kalian. Jadi sebagaimana kalian bisa mengolah bagusnya media biologis kalian, itulah yang akan kalian tuai juga. Jadi semakin bagus media biologis kalian, semakin bagus juga kualitas air di tank kalian, dan semakin banyak ikan bisa kalian pelihara dengan komposisi yang sesuai. Nah, di sini ada kristal bio sama jenis batu apung untuk media biologis awal, di bawahnya japmet untuk memperlancar water flow-nya, biar dia naik turun. Jadi di sini dikasih japmet biar biar nggak nyumbat, memperlancar arus filtrasinya. Di sini juga ada marine pure. Di sini kita bilang, kalau gue bilangnya ini batu momogi. Iya, orang bilangnya batu momogi, gue nggak tahu nama aslinya apa. Pokoknya ini marine pure. Intinya, gue nggak mau jelasin mereknya, tapi intinya ini adalah rumah bakteri, tempat bakteri aerob dan anaerob yang kemarin di video sebelumnya udah gue jelasin, itu tinggal. Jadi disinilah siklus nitrogen itu biasanya berlangsung. Nah, ke fokus video ini, yang kemarin belum gue bahas, sini dik. Oke, di chamber terakhir, di dalam tanda petik ya, ini adalah air bersihnya. Air bersihnya itu kita bedain sendiri. Kita isolasi dari media biologis, kita tambahin UV filter yang fungsinya untuk sterilisasi. UV filter ini mengandung UVC. Jadi itu adalah UV yang sifatnya penghancur. Beda sama UVA sama UVB. Itu untuk kayak kita ya, butuh sinar matahari untuk kehidupan, itu berfungsi. Ntar gua jabarin fungsi UVA, UVB, dan UVC setelah ambil stock shot ini, supaya lebih kental lah ilmu yang kalian dapat, fungsinya buat ikan dan buat manusia. Jadi sahabat ikan, ada 3 jenis UV yang ada di dunia lah ya, karena kan sumber UV itu kalau yang paling kita tahu adalah matahari. Yang kita maksud filter UV nih, tuh ini kalau dapat gak lampunya? Nah, itu adalah UVC. UVC apa bedanya? Oke,
Sinar matahari itu memancarkan 3 jenis UV tersebut, UVA, UVB, UVC. Itu yang udah dipelajari sama manusia. Nggak tahu kalau sama alien, gue juga nggak ngerti. Tapi yang bisa tembus ke bumi adalah UVA dan UVB saja. UVC itu tersaring dengan lapisan ozon, jadi tidak bisa masuk ke bumi. Sementara dari frekuensi, UVA itu yang paling rendah. Jadi menengah itu UVB, yang UVC itu frekuensinya paling tinggi. Kenapa frekuensinya paling tinggi dan digunakan untuk apa? Untuk membunuh, atau sifatnya dia adalah merusak atau penghancur. Jadi UVC ini memiliki radiasi dengan frekuensi paling tinggi di antara 3 jenis UV tersebut, dan digunakan untuk menghancurkan atau memusnahkan sesuatu seperti yang nggak kelihatan, virus, bakteri, atau partikel-partikel lain lah. Jadi kalau kita kena radiasi UVC itu potensi kita kena kanker sangat tinggi. Jadi kenapa dibajuin kayak gini nih sahabat ikan? Tuh. Karena itu memang sangat berbahaya. Pun ke ikan ini kalau kena radiasi langsung UV, itu ikan ini pun akan cepat mati. Kalau di kita kan kayak kanker gini, kalau mereka nggak, ntar sisiknya hancur, mukanya hancur, kayak bener-bener kayak korban radiasi lah gitu. Pokoknya intinya hancur deh dia perlahan, nggak bener-bener pecah gitu, enggak. Jadi fungsinya si UVC ini adalah untuk sterilisasi, beda sama UVA, UVB. Oh ya, sedikit gue bahas tentang UVA, UVB. UVA itu 95% masuk, pokoknya semua UV yang masuk dari matahari ke bumi adalah UVA. UVA 95% dan 5% UVB. UVB itu yang bikin kita kalau berjemur gosong dan lain-lainnya. Dua-duanya berpotensi menyebabkan kanker, makanya kita sering kalau kita nggak dengar mau keluar tuh pakai jaket dulu, atau enggak kita pakai sunblock dulu sebelum berjemur. Memang ada potensinya, cuman kecil, tidak sebesar ini. Dan radiasi pun kalau cuman tembus terus abis itu nggak kena, udah dia recovery sendiri. Cuman kalau radiasi dengan intensitas yang terus-terusan ke kulit kita, ke apapun lah itu, nah itu yang bisa menyebabkan kanker dan lain-lainnya. Terus balik lagi ke filter UV ini, fungsinya buat apa jadi di akuarium? Nah ya seperti tadi di awal gue bilang, adalah untuk sterilisasi partikel jamur, bakteri, atau mikroba kecil lain yang hidup, yang menjadi parasit di dalam satu tank ini akan dihancurkan melalui UV filter. Banyak pendapat yang bilang kalau lebih baik UV ini ditaruh di chamber terakhir, ya di tempat air bersih. Contoh ya. Ini kita pakai yang ini yang warna ketinggian. Masuk ke sini mekanis, ya kan? Di sini biologis. Di sini biologis full kristal bio. Nah, anggapannya di sini kan sudah selesai filtrasi si airnya tersebut. Nah, disinilah kita taruh lampu UV. Tapi kalau bisa kita isolasi supaya tidak ada kontak langsung baik dengan rumah bakteri ataupun dengan ikan yang ada di bawah. Jadi di sini bisa kita full cat hitam atau kita kasih spotlight hitam supaya UVC-nya tersebut terisolasi. Kita lihat ke ikan pari di bawah, yuk. Ini adalah lampu UV yang biasanya kita pakai untuk akuarium. Nah, kadang yang bikin keliru dan bikin larangan, contoh ada spekulasi yang bilang ikan pari nggak boleh kena lampu UV. Nah, yang dimaksud adalah lampu UV yang seperti ini. Kenapa? Nih, contoh ya, kan tadi di atas udah gue jelasin. Nah, nih yang kayak gini nih yang nggak boleh. Yang kayak gini tuh nggak boleh, kena ke kita aja kayak gini tuh sebenarnya nggak boleh. Karena dia ini memberikan radiasi yang berbahaya, baik terhadap ikan, manusia, maupun mikroba lainnya. Jadi dia ini nggak boleh kena ikan, bahkan makhluk hidup apapun, karena sifatnya tadi menghancur dan mensterilisasi. Terus nggak boleh juga kena rumah bakteri. Kenapa? Yang tadi gue bilang tadi di top filter, gue bilang diisolasi. Kadang-kadang naruhnya tuh tinggal nih, misalkan nih ya, mana ya? Ini biar nggak sempit ya, gue ini. Taruh tinggal begini doang nih. Terus dicolokin. Coba gue colokin ya dik ya. Nah, dia kan nyala nih sahabat ikan. Tuh. Nah, ini kan dia nyala nih. Cuman kan dia memberikan radiasi terhadap rumah bakteri di sini. Otomatis rumah bakteri di sini akan habis. Jadi bakterinya tuh nggak mati semua, tersteril sama UV ini. Dan di bawahnya pun nih, kalau kalian lihat ini kan top filternya dari kaca, akan ke bawah ada ikan kena juga radiasinya. Memang pada jarak tertentu nih, kayak jarak kamera ke sini kurang lebih 2 meter ya. Nah itu radiasinya memang tidak efektif. Artinya terpapar tapi nggak langsung mati gitulah intinya. Jadi kalau kita di sini memang kita kena radiasi tapi kecil. Udah kita cabut dulu ya. Jangan gara-gara bikin konten malah nyawa gua taruhannya ya kan. Jangan.
Ini buat ngasih contoh aja. Jadi, bagaimana penggunaan UV filter yang benar? Nih. Sahabat ikan, ini akan gue ajarin cara penempatan UV yang benar. Dibutuhkan atau enggak ntar kita bahas di akhir video bareng ikan pari. Bentar ya. Bentar ya. Gue setting dulu biar kabelnya nggak kusut. Nih gue pakai untuk ukuran tank 120, gue pakai UV 9 watt. 7 watt sebenarnya udah cukup. Ntar 11-13 itu buat tank 2 meter, kurang lebih kayak gitu. Itu sistemnya gue hafalan, pernah baca tabelnya. Mungkin kalau sidik nemu ntar tabelnya di Google gue kasih lihat. Oke, kalian lihat ini kan bahannya PVC, maksudnya nggak bakal memancarkan gitu loh keluar. Gue isolasi nih, atas mekanis, ini daerah kering, air jatuh ke bawah, jadi di sini sur ke sono. Nah ini full kristal bio semua nih, full kristal bio semua, dan gue berikan tutup gitu kan. Ini gue tutup, ini pun gue tutup, gue tutup, masukin deh, dan gue colokin. Kelihatan nggak nyala? Nah, kalau kayak gini, itu kan terisolasi. Jadi cuman ada air jatuh dari selesai filtrasi mekanis, air jatuh itulah kena ke UV, baru masuk proses biologis. Jadi udah dihancurkan dulu di sini, masuk ke sana. Intinya kayak gitu. Ini yang gue maksud, tempatnya diisolasi. Jadi kan dia nggak ada kontak sama ikannya langsung. Ke bawah juga lihat putih susu. Nih kesini juga udah cuman kelihatan sinar-sinar dikitnya doang. Dia nggak kena ke kita, nggak ada yang kena radiasi langsung. Kalau kalian lihat ke bawah, ini ikannya Canabarca. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Ini aman, sangat-sangat aman. Gua pakai ini udah sekitar 2 tahunan. Tinggal ganti UV lampunya doang, karena umur lampu UV tuh biasanya 9.000 sampai 10.000 jam aja. Makanya kalau kalian beli yang paketan, yang filter UV yang kayak tadi di atas tank Cana gua, itu paling bisa dipakai tuh sekitar 4 jam sampai 6 jam. Dia ada setelannya tuh, ada pencetannya 4 sampai 6 jam, itu ada setelannya. Tapi kalau lu pencet 2 kali itu jadi 24 jam, sahabat ikan. Yuk kita bahas pari versus UV filter. UV filter yang gua pakai dan dari tadi gua bahas itu, nih contoh di ikan pari. Ini gua kasih UV filter. Fungsinya buat apa? Kalau di gua nih ya. Ketika ikan baru datang, contoh dari Thailand atau dari Cina ikan datang, biasanya ikan stres dan di plastik penuh dengan amonia. Berapa kali di video unboxing gue bilang, plastiknya bau, udah kena amoniak gitu. Otomatis daya tahan tubuh ikan turun ketika dia stres, lendir pada copot. Kalau gue taruh di air yang asal, oke, gue setting semuanya baik-baik aja. Tapi kalau ternyata di air gue nih ada mengandung sedikit bakteri, sedikit jamur, atau sedikit parasit jelek untuk ikan dengan antibodi rendah akan gampang banget terkena penyakit tersebut, sahabat ikan. Fungsinya UV filter ini adalah untuk mensterilisasi air yang akan nantinya gua taruhin ikan. Jadi fungsinya UV filter ini untuk mensterilisasi dari partikel-partikel yang tidak terfilter oleh filtrasi mekanis dan biologis. Jawaban gua terakhir mengenai ikan pari boleh kena lampu UV atau enggak, tentu saja tidak boleh. Tapi kita pakai lampu UV untuk filtrasi ikan pari boleh nggak? Sangat gue rekomendasikan. Karena apa? Untuk sterilisasi airnya, jadi kualitas air kita tuh terjaga dengan baik. Yang penting cara pemakaian UV-nya dan penempatannya yang tepat. Kayak gini, kita isolasi di dalam tabung, ya kan? Nyedot air, dia memberikan semburan. Nah, ini yang biasanya dijual di marketplace. Kalau nggak yang kayak tadi lampunya doang juga udah gua jelasin. Ini yang udah sama mesin-mesinnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang belum kalian tahu, tolong komen. Dan kalau ada informasi yang kurang dan mau kalian tanyain, langsung tulis di kolom komentar. Nanti gue bahas di video selanjutnya mengenai filtrasi. Yang penting jangan terlalu ribet dan jangan terlalu termakan mitos. Misalkan ada orang bilang nggak boleh pakai A atau nggak boleh pakai B, cari tahu dulu kenapa, buktiin sendiri. Dan itu yang selalu gue pakai di pengalaman main ikan gue selama ini. Gue 2 tahun pakai UV itu untuk pelihara barca, berkali-kali juga fan-fan aja. Untuk pari sangat efisien karena apa? Ketika ikan baru datang, terutama ketika ikan baru datang, antibodi mereka turun. Karena apa? Mereka stres. Mereka yang penting bertahan hidup aja. Makanya biasa, kenapa nih ikan datang kok sakit? Kenapa ikan datang kok sakit? Nah itu tadi,
Ikan datang kok sakit karena bisa aja air kita yang nggak siap, sahabat ikan. Boleh air endapan, boleh air ini. Tapi kalau ternyata masih ada partikel yang nggak kasat mata seperti jamur dan lain-lain, ayo, kan kita nggak tahu. Makanya gue rekomendasiin tetap pakai UV filter dengan penggunaan yang tepat. Thank you sahabat ikan udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tolong di-share juga ke teman-teman kalian supaya tahu video terbaru apa yang ada di Bodyfish. Kalau ada informasi yang kalian butuhkan, komen di bawah, nanti gue bahas di video selanjutnya. Gue Ruci Budiman pamit. See you on my next video.